Pendengar Inspirasi Pagi, kita akan lihat dulu nih rekan Rizky Nanda Sapriandi. Apa yang menjadi pemacu semangat gitu ya, sehingga ada Brother Kopi. Dari asal apa nih dikasih nama Brother Kopi gitu? Atau ada ada motivasi lain ya? Kenapa Anda punya Brother Kopi? Jadi awalnya ya Bu ya, karena Brother ini alhamdulillah kita buka itu di 2015. Nah, jadi 2015 kita buka karena saya selesai kuliah, nggak ada kerjaan. Habis itu kita memang sudah suka-suka ngopi dari dulu ya. Kita suka ngopi 2015, kemudian nggak ada kerjaan sama kakak ipar. Nah, dikasih jalan lah buat buka. Daripada ngopi di rumah kan ya kita buka tempat, Betul. bisa menghasilkan. Ya ternyata alhamdulillahnya berjalan sampai sekarang. Jadi kenapa kita kasih nama Brother ya mungkin karena joinan antara saya sama kakak ipar. Bukan joinan sama dia ya. Oke, seperti itu. Jadi brother ini berarti diambil dari kata bahasa Inggris ya, saudara begitu. Mungkin konsumennya juga bisa dikatakan brother juga. Iya, harapannya kayak teman-teman yang biasa datang ke warung jadi kayak Kita saudara anggap lah. brother lah gitu ya. Karena kata orang kan Tapi bayar. Tapi bayar. Emang lu gratis gitu. Iya benar. Iya. Benar seperti itu ya. Jadi artinya karena memang awalnya bermodal dengan rasa suka dengan kopi gitu ya. Kemudian bermotivasi ingin menciptakan pekerjaan sendiri ya. Ya, daripada kan biasanya nih orang kalau dari habis kuliah gitu ya. Nyantai-nyantai dulu gitu kan. Kan waktu kuliah kita sumpek gitu ya, suntuk gitu ya. Habis selesai kuliah kita nyantai-nyantai dulu, pengen hura-hura, pengen rame-rame gitu ya. Tapi ini rekan Rizky langsung menciptakan pekerjaan sendiri ya. Sehingga dapat menghasilkan. Kemudian juga merekrut tenaga kerja yang lain begitu ya. Awalnya Rizky pertama kali membuka Brother Kopi ini apakah ditangani sendiri saja bersama dengan kakak ipar tadi atau langsung ada karyawan gitu yang bantu-bantu atau gimana? Awalnya kan kakak ipar ini memang nggak ngerti sama sekali tentang kopi. Betul. Jadi yang Anda sendiri sama nggak ngerti juga? Kalau dibilang ngerti sih belum terlalu ngerti. Karena bermodal suka tadi aja, tahu deh rasa kopi itu yang enaknya itu yang gimana bener, gitu ya. Cuman menikmati. Habis itu pas dikasih ya tantangan lah istilahnya dari kakak ipar, ayo kita buka, belajar pelan-pelan sambil jalan sambil buka itu masih sendiri sampai pada ngelakoni sendiri. Berarti ya bos ya karyawan gitu ya. Bener. Jadi pertama kali buka itu juga kita di Tala Expo di 2015. Di Tala Expo kita buka. Di Pertasi Kencana dulu ya. Di Pertasi Kencana benar. Lama banget ya. Lama 2015 alhamdulillah. Habis itu setelah itu kita buka lagi dapat nyewa tempat di emperan toko di daerah Angsau. Kita buka sekitar kurang lebih itu 8 bulan di situ, Bu. 8 bulan di situ kemudian kita tutup tuh. Tutup itu karena alhamdulillahnya saya dapat panggilan kerja di rumah sakit. Karena kan emang lu kuliah apa? Basicnya saya perawat, Bu. Perawat? Berarti perawat kopi dong? Ya bisa ngerawat kopi, bisa ngerawat pasien. Begitu. Oke. Lanjut terus? Habis itu karena kerjaan perawat kan ya Bu ya, ada shift pagi, shift siang, shift malam, kita nggak bisa fleksibel, nggak bisa maksimal untuk buka warung. Jadi kita tutup itu hampir 2 tahun. Kita tutup vakumnya 2 tahun. Di 2018 alhamdulillah setelah menikah itu kita dapat jalan lah dari mertua, dikasih halaman rumah buat bangun tempat. Nah jadi kita bangun tempat yang seadanya lah. Nah itu dibantu sama sama istri. Habis itu ada teman juga yang namanya istri perawat juga? Istri alhamdulillah perawat juga, Bu. Berarti sama-sama dong ya? Saling merawat. Saling merawat. Satu frekuensi. Lanjut. Ya habis itu di situ ditemenin ada 2 juga teman dekat, itu namanya Mas Edi, sekarang dia di Poltek. Habis itu ada Mas Jali. Mas Jali ini yang ahli sejarah kalau nggak salah. Diskusi yang beliau nemenin.
jalan berapa bulan mereka istirahat, datang lagi satu teman namanya Irsat. Dulu dia kerja di Setda juga. Jadi kita bukanya itu cuman malam, Bu. Pagi kita kerja, habis itu malam setelah maghrib baru kita bisa buka. Kayak gitu terus. Lalu tempatnya sekarang masih di halaman rumah orang tadi atau di mana? Alhamdulillah masih di halaman rumah mertua. Lumayan gak nyewa, Bu. Iya, lumayan gak nyewa. Berapa sudah kalau nyewa ya? Iya sih. Jadi tagline-nya itu kami dulu pernah rumah kopi mertua. Kopi rumah mertua dulu. Iya. Gitu. Bagus berarti. Iya. Kopi rumah mertua. Bukan Pondok Indah Mertua ya. Iya. Oke, alamatnya di mana nih? Alamatnya di Jalan Ayani Angsau. Itu kalau yang tahu rumah makan Padang, nasi Padang Talaga, nah itu pas di seberangnya kita. Di samping JNT Cargo. Oke, ya. Warungnya memang ini ya, Bu ya, kita nggak ada pelang nama. Nah, itu dia. Iya, karena kita coba cari pembeda lah, Bu. Istilahnya. Kalau di dunia bisnis ya bisa dibilang nggak tepat ya, Bu ya, karena kan harus menampilkan brand. Nah, tapi dari penilaian kami sendiri, kami pengen sesederhana mungkin, nggak ada pelang nama, cuman sekedar mau kayak promosi itu kita di sosial media itu aja yang gencarnya ya. Iya, ya. kita coba main di situ, dan Instagram kita juga banyak kita kayak foto, habis itu kita tampilkan tulisan-tulisan kita. Karena saya dulu suka nulis-nulis, alhamdulillah ya di situ saya ada bakat gitu ya, nulis-nulis. Insya Allah ada bakat. Iya. Dan ngeditnya. Ngedit enggak terlalu sih. Iya, biasanya dibantu sih kalau ngedit. Oke. Rekan Rizky, namanya masih kembali berarti ke Brother Kopi gitu ya? Nggih. Setelah vakum tadi. Setelah vakum tadi masih Brother Kopi, Bu. Sampai saat ini. Oke. Nah, setelah kembali membuka Brother Kopi. Nah, sekarang sudah ada karyawan atau sudah ada baristanya atau bagaimana kondisinya di sana dalamnya? Nggih. Jadi kalau untuk cerita yang itu mungkin kita runut dari yang tadi ya, Bu ya. Oke. Kemudian ada Irsat, kemudian di tahun 2020 kita renovasi tempat. Alhamdulillah kita bisa bikin indoor dan outdoornya sedikit kecil-kecilan. Oke. Nah, habis itu kita rekrut lagi satu teman namanya Mas Krisna. Nah, sekarang dia juga yang nyangrai kopi lah. Alhamdulillah beliau dapat bantuan mesin kopi itu dari pemerintah Tanah Laut juga, dari Dinas Tenaga Kerjaan dulu. Nah, jadi alat sangrai kopi dia dapat, dan dia juga kita rekrut di tempat kami. 2021 kita buka setelah renov itu kurang lebih 2 atau 3 bulan pembatasan aktivitas karena COVID. Iya, karena COVID. Iya, betul. Nah, situ kita ya mungkin bukan cuma kami ya, semua orang juga terdampak ya. Terdampak. Jadi apalagi saya kan istilahnya basicnya di tenaga kesehatan, jadi mau nggak mau kita harus. Iya, betul. Jadi waktu COVID itu tutup dong ya? Iya, total. Kita total tutup itu sekitar 5 sampai 6 bulan. Sampai COVID-nya memang benar-benar sudah reda, baru kita mulai buka lagi. Karena kalau coffee shop ini identik dengan dunia nongkrong, Bu ya. Iya, benar. Duduk lama. Tidak bisa jaga jarak. Iya, benar. Itu yang dikhawatirkan. Habis itu kita coba buka lagi, berjalan sampai di 2024 awal. Kita rekrut lagi 2 orang. Itu adik ipar saya sendiri sama adik sepupu dari istri. Oke, berarti sekarang tuh ada 5-6 orang ya? Ada 5 dengan saya. Masih. 5. Di bulan April kemarin dengan berat hati ya sebenarnya kita harus nggak bekerja sama lagi dengan Mas Irsat. Karena beliau dapat pekerjaan yang kerjanya itu sip-sipan juga, nggak bisa handle di warung lagi. Jadi 6 tahun ya. Kami sama-sama ya agak sedih juga sih sebenarnya kita harus ngelepas satu orang ini. Mungkin itu sih alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang berarti ya berdiri si Brother Kopi dengan lika-likunya, Bu. Iya, lika-liku. Sampai familiar sekarang di dunia perkopian di Tanah Laut. Begitu ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Tahu. Oke. Ya, artinya orang kalau mau taruhlah sukses gitu ya, berhasil, tentu akan melewati lika-liku. Nah, lalu ketika sekarang sudah
berdiri dengan nyaman lah si brother ini begitu ya. Sudah banyak pelanggan. Apa saja sih yang menjadi andalan dari Brother Kopi? Kalau kopi kan sama ya, kopi istilahnya kan kopi banyak juga nih kopi-kopi. Untuk Brother Kopi sendiri? Kalau di Brother Kopi kita itu ada namanya teknik atau metode manual brew. Jadi manual brew itu teknik seduh manual. Jadi nggak ada pembedanya dengan mungkin teman-teman di kedai kopi lain, mereka sudah ada kayak mesin espresso. Kalau di tempat kita di Brother memang kita 80% itu kita kerjakan secara manual. Oh. Ya contoh kayak menggiling kopinya untuk kopi kita biasanya sebut kalau yang seperti ini kopi filteran, kita gilingnya dengan manual juga yang pakai alat kayak gini. Jadi cuman tenaga tangan lah. Cuman kalau untuk mesin kita memang ada satu mesin tapi untuk menggiling kopi juga. Jadi itu untuk yang kita khususkan untuk menggiling kopi yang menghasilkan espresso. Iya. Karena itu ya demand-nya terlalu besar kalau kita giling pakai tangan kayaknya gempur semua tangan yang di warung. Nah saya mau tanya nih, Bang Rizky, kan sebenarnya basicnya penyuka kopi ya, penyuka kopi. Tapi gimana sudah mulai mencoba untuk melakukan taste-nya segala macam dari awal itu belajar ataupun otodidak sendiri atau eksperimen sendiri kayak di Albert Einstein. Jadi awalnya karena suka, karena jatuh cinta pertama itu karena awalnya kita kan memang ngopi dari dulu, familiarnya kopi rasanya kan dari tampilan nih misalnya kita lihat ini kopi ini hitam, pekat, berampas, habis itu pahit ditambah gula seperti itu kan karena yang familiar rasa dasarnya ya. Iya. Habis itu pas waktu kuliah kita diajakin nongkrong ke salah satu kedai kopi di daerah Banjarmasin. Kita dapat kopi yang tesnya berbeda, rasanya itu berbeda. Tapi sama-sama kopi hitam gitu ya? Sama-sama kopi hitam. Habis itu begitu diseduhkan, kita kayak, loh ini nggak pakai gula mas? Kayak gitu kan. Pertama awal, iya ini nggak pakai gula. Loh kenapa rasanya kok lebih asem, nggak pahit sama sekali? Kayak gitu kan. Nah ini, kata beliau itu, ini adalah rasa asli dari si kopi itu. Nah, kita langsung dari situ kan cuma penasaran terus Bu. Penasaran ternyata jatuh cinta dengan rasa aslinya ya. Penasaran terus, lalu kita coba searching otodidak kopi ini memang kayak gitu atau gimana. Kita coba cari, ternyata teknik penyeduhan, habis itu dari hulunya dulu kan kayak dari si petaninya gimana memperlakukan kopi, dipanen seperti apa. Begitu ya. Berarti dari kopi ini rasanya itu tergantung dari penanganan dari awal begitu ya. Variabel yang kalau setahunya Rizky gimana? Variabel yang menentukan rasa itu kalau untuk kopi Bu ya, mohon maaf nih jika salah-salah. Oke, iya. Jadi yang saya tahu variabelnya itu banyak Bu yang menentukan rasa si kopi. Bahkan dari daerah tumbuh antara lahannya begitu ya, Misal kita ambil kopi Bali, habis itu kita ambil lagi kopi Aceh, itu akan berbeda Bu rasa yang dihasilkan. Jadi dari situ penasarannya mungkin tambah banyak loh kenapa bisa seperti ini. Padahal sama-sama kopi, dia tumbuh di tempat berbeda, dia ditangani dengan penanganan yang berbeda kok hasil akhirnya bisa berbeda sekali kayak gitu. Jadi itu yang membuat penasaran. Habis itu kita coba otodidak belajar, sharing dengan teman-teman yang sudah jalan duluan di industri ini. Alhamdulillah kita banyak dapat. Mereka welcome aja. Iya, mereka welcome alhamdulillah. Yang teman-teman yang kita datangin dulu memang orang-orang yang kayak mau terbuka lah, kayak mau berbagi. Alhamdulillah ya dapat, kita ada ilmu sedikit-sedikit, mulai beli. Dulu itu sebelum buka warung kita cuman beli alat 2 atau 3 awalnya buat nyeduh sendiri di rumah, eksperimen sendiri lah di rumah. Ya jadi Albert Einstein lah di rumah ya. Rasain, nggak enak, udah cicip lagi yang lain, nggak enak, sambil belajar nanti sharing lagi, ini kalau saya nyeduh yang seperti ini kok kayak gini rasanya, kita sharing sama teman-teman yang sudah senior lah, yang sudah makan garam banyak lah di dunia kopi. Oke. Artinya ada nggak berguru secara langsung begitu kepada yang memang dianggap ahli, ada tutorial, yang punya tutorial atau bahkan apanya begitu? Kalau yang secara khusus kayak berduaan itu memang nggak ada Bu. Jadi kita tuh kayak
datang ke kedai kopi teman, Ya. kita bikinkan kopi sambil kita tanya-tanya. Kalau ya sharing-sharing lah. Saya juga mau nyeduh, kata saya kan. Gimana nih, ada masukan buat nyeduh, gimana caranya. Saya beli tapi saya seduh sendiri gitu ya. Pernah juga kayak gitu. Itu malah disuruh biasanya Bu sama yang punya warung misalnya. Ayo sini nyeduh sendiri. Saya sambil diajarin, sambil dituntun lah istilahnya. Jadi dari situ pelan-pelan belajar sampai mulai ikut kayak kursus lah Bu ya. Jadi kursus kecil-kecilan. Karena kalau untuk kursus yang ada memang, ya biasa memang ada ya kursus kopi itu ada ya, kursus pengolahan ada gitu. Jadi kalau bicara dunia kopi, sebenarnya kopi ini punya asosiasi. Oh begitu. Iya, malah asosiasinya dunia dia bermainnya. Jadi ada specialty kopi asosiasi namanya, itu dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita punya asosiasi itu specialty Kopi Asosiasi Indonesia, jadi SCAI. Nah itu yang melindungi atau kayak menaungi lah para orang-orang yang bekerja di industri kopi, kayak petani kopi, prosesornya, habis itu roasting itu yang sampai kepada KP-KP gitu ya, warung-warung kopi, kepada barista-baristanya. Nah, jadi kalau mereka juga buka satu kursus yang memang tersertifikasi dari mereka, tapi ya karena tersertifikasi itu biasanya biayanya kan ya agak tinggi. Iya sih. Jadi kalau saya masih ikut yang kecil-kecilan lah. Tingkat pertama gitu ya. Nanti ada tingkat lanjutan. Ada tingkat lagi apa ya, tinggi lagi dari sampai itu gitu. Sampai 3 tingkatnya, bener itu. Iya betul. 3. Jadi basic, menengah sama profesional. Itu jadi kayak ada strata lah. Iya. Oke. Nah, lalu sudah beberapa tahun begitu ya berada di dunia kopi, pasti dong tahu istilahnya ada rahasia-rahasia apa nih yang bisa menjadikan kopi ini berbeda rasa, meskipun ini dari biji kopi satu gitu yang sama gitu ya, kita olah dengan mesin yang sama begitu ya, tapi ada teknik-teknik penyeduh seperti yang tadi disampaikan oleh Rizky, kemudian juga ke tingkat panasnya air seduhan katanya juga sih mempengaruhi begitu. Apa yang bisa dibagi nih yang menjadi rahasianya? Kalau untuk seduhan Bu ya, kita di kedai juga kita lebih kalau ditanya menu utama di kedai ini apa nih, kita pasti sodorin pertama kopi filter. Kopi filter itu kopi pure, kopi dengan disiram air. Jadi nggak ada tambahan apapun, nggak ada gula, nggak ada susu. Jadi cuman ada ekstraksi si kopi sama si air. Kopi filter gitu ya? Filter, artinya kopi hitam yang sudah dibikin, diseduh. Tapi disaring. Disaring, iya. Tapi disaring. Dia tanpa ampas dan warnanya pun kalau dilihat, kalau orang yang kebiasaan ngopi-ngopi dulu ya, pasti ini bukan kopi, ini teh. Karena warnanya agak lebih pekat dari teh. Nggak sehitam kopi, tapi nggak seterang teh. Jadi ya di tengah-tengah lah. Gitu, iya. Iya, jadi kalau untuk teknik seduhnya, setiap kopi itu punya perlakuan berbeda-beda. Ya, betul. Dari tingkat sangrai yang pertama kayak gini, kita tingkat sangrai, ini bisa dibilang medium, dia nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Nah, kalau kopi-kopi yang beredar pada saat ini itu sudah hampir gelap. Nah, jadi itu yang sebenarnya buat si rasa kopi ini jadi pahit. Kopi ini sebenarnya yang membuat pahit dia karena ada kandungan kafein kan ya. Nah, kafeinnya semakin tinggi kafein dia akan semakin pahit. Nah, begitu juga kalau di teh sama di kakao atau coklat, setahu saya juga ada kandungan kafein tapi nggak setinggi si kopi. Kenapa kopi-kopi yang beredar saat ini ya itu bisa dikatakan pahit dan harus pakai gula ya, logikanya kayak kita masak nasi, kalau masak dengan kematangan yang tepat pasti akan mudah dinikmati. Contoh kayak kita makan nasinya aja masih bisa nih, tapi kalau kita kematangannya udah melebihi dari tingkat kematangan, kita anggap gosong lah, pasti kan pahit yang keluar. Nah, jadi di kopi juga seperti itu. Jadi ini Rizky menyangrai sendiri. Iya, alhamdulillah kita dibantu sama Mas Krisna yang punya mesin roasting di Tanah Laut. Kita sangrai di tempat beliau. Jadi kerjasama juga dengan beliau. Jadi ketelitian waktunya, durasinya. Ada memang ada durasi waktu untuk menyangrai ini ya. Itu berarti juga salah satunya yang membedakan rasa kopi itu. Rasa kopi. Oke. Kemudian untuk pengolahannya yang lainnya, kelanjutannya?
Keseduhannya itu jadi ada beberapa variabel. Kalau kita biasa bilang di dunia seduh menyeduh ya, itu ada variabel. Jadi ada variabel green size. Kalau green size itu ukuran gilingan kopi. Ukuran gilingan. Jadi dari biji kopi ini kita haluskan. Nah, semakin halus si biji kopi ini, dia akan semakin mudah terekstraksi. Akan semakin mudah mengeluarkan. Semakin pecah rasanya itu ya. Semakin pecah. Tapi buruknya lagi semakin pecah rasa, jadi semua rasa yang ada di kopi itu keluar. Jadi dari rasa yang baik yang kita inginkan sampai rasa yang gak kita inginkan juga ikut keluar. Habis itu kalau semakin kasar gilingannya, dia akan sulit mengekstraksinya. Jadi cuman ya nggak maksimal lah terekstraksinya. Tergantung konsumen ya, mungkin ya. Ada juga yang bener. Yang mungkin anunya pengen yang pahit, pengennya yang anu aja Mas, jangan terlalu ekstraknya jangan terlalu gitu bener. Ya. Ada memang ada beberapa di tempat kami teman-teman juga ada yang kayak lebih suka dengan rasa kopi yang seperti ini ya. Kita jadi sebenarnya tantangan bagi penyeduh itu harus tahu ilmunya, harus menguasai itu. Iya, itu tadi yang saya maksudkan. Ternyata ya saudara pendengar, memang benar ya kata orang, dari si kopi ya, dari kopi ini banyak sekali menyimpan berbagai apa ya di dalamnya itu. Iya, rahasianya si kopi ini. Makanya kenapa cuman kopi gitu, tapi kata-kata bijak yang muncul dengan kopi ini sangat banyak. Iya. Salah satunya juga apa ya? Cakep. Belum gua. Iya, pahitnya kopi tidak sepahit kenangan saya. Tapi intinya kayak manusia juga Bu ya, kopi ini ya. Beda perlakuan, beda rasa. Nah, itu dia. Beda perlakuan, beda rasa. Kemudian juga bagaimana Rizky dapat merata-ratakan rasa. Rasa itu kan paling diingat orang kan ya di kafe, di brother gitu. Nah, bagaimana dapat menetapkan rasa itu sehingga kopi di brother kopi ini stabil rasanya gitu. Kan diolah setiap kali diolah kan ya. Itu dia. Atau tergantung request. Kalau customer yang atau teman-teman yang lama datang ke warung biasanya by request mereka, Bu. Yeah, tapi kalau orang-orang yang datang sama standarnya kita ya. Standarnya kita di warung, brother gitu. Untuk menyeduh kopi itu gimana kopi ini bisa dinikmati si para pemula-pemula kopi. Cuman itu kayak kita bikin rasa yang nggak terlalu intens atau terlalu kuat. Kan tadi kan dari awal ada rasa andalan begitu ya, supaya orang begitu kenal dengan kopi, oh ini kopinya si brother gitu. Iya. Kalau di kopi Bu ya ada sebenarnya ada beberapa rasa, tapi di tempat kita lebih mengutamakan rasa asamnya. Jadi jadi ada kopi ini ada asam, ada manis sama ada pahit. Biasanya kopi yang baik itu yang mana yang mau ditonjolkan gitu ya? Iya, betul. Kalau di tempat kami lebih kita menonjolkan si acidity-nya atau asamnya. Atau misalnya ditanyain dulu nih customernya, kenaanmu pahit atau asam? Nah, nanti saya bikinkan yang pahit. Iya, bisa seperti itu. Memang ada sih Bu beberapa customer yang kayak minta kayak kami minta kopinya yang pahit aja Mas, nggak usah. Si penyeduh lah yang harus menyesuaikan itu biasanya. Artinya kopi yang sudah disangrai ini tetap seperti ini gitu, atau rata-rata sangraiannya ini dengan tingkatan yang seperti ini, atau memang sangraiannya sudah berbeda? Ada yang sangraiannya agak-agak agak muda, ada yang agak tua, ada apa gitu? Ada Bu sebenarnya. Jadi memang berbeda-beda ya? Berbeda-beda, tergantung peruntukannya. Kalau untuk kopi filter biasanya menurut standar ya, kita ikut standar dari asosiasi. Kalau untuk filter itu dia standar hasil sangrai itu di medium sampai medium to dari light to medium sampai dengan medium. Istilahnya dari yang enggak terlalu terang sampai di tingkat menengah. Nanti kalau untuk espresso, untuk beans espresso atau biji kopi pembuatan yang espresso dia beda lagi. Dia bisa dari medium to dark sampai dengan dark atau agak hitam. Jadi tergantung itu tugasnya si roastery sebenarnya. Dia mau bawa biji kopi ini buat apa dulu. Habis itu dia mau ngasilin rasanya yang gimana. Jadi kalau kita bicara masalah rasa kopi, ya kembali lagi ke hulunya Bu. Jadi dari petani, kemudian prosesor, roastery, dan ujung tombaknya sebenarnya ujung tombak penyampaian informasi kopi itu ya di penyeduhnya. Bisa nggak mereka
menjadi jembatan dari informasi-informasi si prosesor atau petani-petani yang sudah bekerja keras lah sebelumnya. Bisa menghasilkan dalam satu cangkir gitu. Iya. Lalu untuk menjaga kualitas juga, untuk menjaga kualitas rasa, kualitas yang lainnya juga di Brother Kopi. Ini apakah ibaratnya setiap satu gelas misalnya ya, setiap satu gelas ini ditimbang, diukur, dihitung bijiannya atau gimana nih? Kita pakai timbangan di sini. Gitu. Timbangannya apakah ditimbang selagi masih pakai biji ini atau sudah diolah menjadi kopi kecil? Di biji kita. Jadi timbang di biji, kemudian habis itu masuk ke dripper namanya. Nah, dripper itu ditimbang lagi persisi nggak antara sebelum sama sesudah. Biasanya kalau di grinder atau di gilingan itu plus minusnya itu 0,2 gram sampai 0,5 gram biasanya. Jadi kita kalau nimbang si biji kopinya, anggap kita mau kopi yang kita pakai mau 12 gram. Biasanya kita lebihin di 12,05 gram, belum sampai ke 13 gram. Jadi ketika masuk ke dripper mau diseduh, dia ada di ambang nggak sampai turun jauh lah dari 12 gram. Karena kita kan mau nyemain di 12 gram, jadi harus dilebihkan sedikit. Oke, ada teknik tertentu ya. Penimbangan. Kopi, Bu. Iya, makanya itu. Iya, begitu. Asal glek udah. Yang baristanya juga mikir ya. Iya, kita glek aja. Nah, itu tadi jar saya kan ya. Satu kopi ya, satu macam si kopi ini banyak sekali menyimpan tadi ya berbagai teknik, berbagai rasa, berbagai imajinasi dan lain sebagainya hanya dari satu kopi begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini tadi kan yang diandalkan adalah kopi filter ya. Kopi filter. Anda sendiri pakai filternya ini, Rizky pakai apa? Kalau kita di warung itu ada 3 dripper namanya, Bu. Ya, dripper ini jadi kayak penyaring lah. Pakai mesin berarti ya? Alat gitu? Alat. Kalau kita bukan mesin, Bu, ya, karena alat ini manual. Alat penyaring, Jadi manual ini penyaring, ada kertas di dalamnya. Memang manual ya? Iya, manual. Jadi kita cuma mengandalkan si gravitasi, Bu. Jadi turunnya kopi ini kita andalkan dengan gravitasi aja. Nggak ada bantuan apapun. Tidak ada bantuan apapun. Apakah misalnya si manual ini kita bikin digital atau bikin listrikisasi gitu, pakai listrik, apakah nanti hasilnya akan berbeda atau bagaimana? Kenapa Anda bertahan di manual ini begitu maksud saya? Iya. Karena saya suka, Bu, sebenarnya. Jadi saya awalnya memang jatuh cintanya dari manual. Jadi kayak dan kita lihat pada saat itu kita buka di Plehari memang nggak ada kedai kopi. Ya istilahnya saya itu nabrak arus, Bu, sebenarnya. Nabrak arus sih perkopian di Plehari, karena yang tahunya kita ya mungkin kopinya kopi gunting. Habis itu tuang di gelas, siram air panas, sudah. Gelak sudah. Iya, nih. Nah, benar, kan kayak gitu. Nih, satu ember aja dikasih udah gelak kalau urusan kopi. Iya. Saya hadir bahwa yang seperti ini kayak nabrak arus nih. Orang waktu pertama lihat tuh, kok bikin kopi seribet ini. Iya. Kayak gini. Nggak asap-sap gitu ya. Kopi kan tinggal sobek, tuang, siram air, selesai, nikmatin. Nah, ini harus nunggu giling, harus disiram air, suhunya air dihitung, ditimbang. Jadi kayak sebenarnya kayak nabrak arus, tapi kayak saya mau menyampaikan bahwa ini kalau kita mau nikmatin kopi ya kalau bisa itu memang harus diperlakukan spesial juga dianya begitu tapi ya. Saya nggak menyalahkan para peminum peminum kopi dulu yang karena memang sudah, kalau saya pun juga sudah terbiasa aja gitu ya, kan dengan familiar dengan rasa kopi yang sebelumnya, kemudian beralih ke sini ya mungkin ada apa ya, Bu, ya istilahnya kayak penerimaan dan penolakan lah. Tapi pada waktu sudah seruputan pertama ya istilahnya saya langsung kaget, kok bisa seperti ini, padahal kan sebelumnya saya ngopi nggak kayak gini nih. Jadi pas yang ini makanya saya mau lebih ke sini, lebih ke manual, karena saya ingin mengenalkan bahwa kopi itu
nggak cuman pahit, nggak cuman hitam, nggak cuman berampas, tapi kopi ini tapi ada rasa lain yang mungkin yang tersimpan di situ sesuai dengan perlakuan kita gitu ya. Dia mau kita perlakukan seperti apa. Ya. Padahal dengan bahan yang sama dengan bahan yang sama, dengan perlakuan yang beda, dengan perlakuan yang beda, yang beda juga. Iya. Mungkin juga perasaan hati yang beda gitu ya. Itu mungkin kalau lagi moodnya gimana? Benar. Itu dia, ya kan? Nah, itu. Penyeduh itu banyak dipengaruhi oleh mood biasanya. Nah, itu dia. Kalau moodnya lagi marah-marah sama istri gitu ya, bisa gak enak ya? Iya. Kopinya bisa nggak mau dingin-dingin. Lalu gimana Ki? Untuk takaran panasnya air ya? Untuk menghasilkan kopi. Sebenarnya sekret perusahaan nih sebenarnya nih Bu. Iya, makanya. Kok dibuka bongkar nih Bu? Saya tahu. Karena kalau kita belajar kopi ya, sekarang alhamdulillah karena kemajuan teknologi, kita bisa belajar itu dari entah itu YouTube, entah itu jurnal atau apa. Terbuka. Jadi memang ada standar yang rentang kayak kita main ukuran gilingan, kemudian suhu air, habis itu alat yang dipakai itu memang ada standar-standar khusus. Tapi kembali lagi ke trial and error kita biasanya. Kita bakal nyoba apakah kita kasih contoh, kita pakai kopi Bali dengan gilingan yang agak kasar seperti gula pasir, kemudian kita pakai suhu air sekitar 92 atau 93 derajat yang masih dalam masuk standar mereka. Ternyata hasilnya nggak semaksimal. Maksimal. Habis itu ada yang kita rubah, misalnya kita perlu merubah ukuran gilingan. Kita halusin nih supaya hasilnya lebih maksimal. Kita ubah si ukuran gilingannya ternyata lebih mungkin mendekati ke kayak tepung gitu ya. Iya, jadi ternyata pas dirubah itu malah lebih maksimal di situ, sedangkan di standarnya kan nggak masuk. Jadi nggak. Iya. Kalau di kopi nggak ada pakem yang khusus. Sebenarnya tergantung dari. Nggak ada yang baku ya. Selera, tergantung selera. Oke, tergantung dari selera orang. Bawa kopinya ini ke arah mana nih? Kalau kita. Karena selera kan Bu ya nggak bisa. Iya, betul. Saya dengan teman juga di kedai juga di warung kita beda-beda punya selera masing-masing. Betul. Saya dengan suka kopi yang seperti ini, Krishna seperti ini, Ropik dan Upi beda-beda. Jadi kayak punya variasi masing-masing lah. Iya, dari kopi filter satu aja dari kopi filter ya, varian yang ada di Brother Kopi ini varian andalan ya. Andalan. Ya, kopi filter ini dari satu kopi filter ini. Nah, ini bisa menghasilkan rasa yang berbedakah dari seduhan Brother, atau bisa menghasilkan rasa yang berbeda sesuai dengan requestan? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Jadi kita punya standar, kemudian ya by request juga kita bisa. Selagi kita bisa ngerjakan by request pasti kita kerjakan. Tapi kalau memang di luar dari kemampuan, biasanya kita pasti akan bilang mohon maaf lah karena yang memang ada beberapa teman-teman yang masih baru menyeduh, kayak mereka juga masih belajar. Biasanya kita bakal kayak bimbing mereka lah Bu ya, kayak kalau memang belum mampu ya bilang aja kita memang belum mampu, tapi tetap tampilkan. Jangan sampai nanti kita iya gitu ya, ternyata setelah keluar rasanya beda. Kalau customer kita ibaratnya mereka yang pemula ya, yang belum begitu hafal dengan rasa kopi. Tapi kalau orang yang sudah hafal dengan rasa kopi, nggak usah menyeruput gitu. Dia mencium baunya aja dia udah tahu. Iya benar. Ini rasanya akan seperti ini rasanya. Oh, ini bukan kopi yang saya maksudkan. Tahu persis dia. Iya, seperti itu. Nah, Ki, tadi kan pakai manual ya, semuanya pakai manual, dihitung, ditimbang dan lain sebagainya. Ini kan tentu saja memerlukan waktu. Ketika customer kita itu datangnya banyak gitu, pesanannya banyak, ini bagaimana cara mensiasatinya? Kalau datangnya langsung ramai, kita pernah dulu itu kedatangan untuk kopi filter itu ada 5 orang langsung datang dan mereka semua pakai mesannya kopi filter. Saat itu pas yang jaga itu saya, jadi kita komunikasikan ya Bu ya, bahwa kita kan maaf agak lama nunggunya gitu ya. Benar. Jadi ini karena ada proses, kita harus giling, dan biasanya orang-orang yang sudah mesan kopi filter itu memang orang-orang yang udah tahu ya. Iya benar. Jadi mereka kayak kopi filter kalau bagi saya ya, nyeduh itu kayak stress release saya lah. Jadi orang-orang yang datang juga bakal sudah kita tunggu dulu, kayak istilahnya melambat di waktu yang cepat saat inilah. Jadi kayak kita sambil teman-teman yang datang ngeliatin kita nyeduh sambil ngobrol. Jadi nggak ada yang jarang sih yang ada protes, kok lama Mas? Iya betul. Kalau ngetain lama artinya nggak tahu ya. Iya biasanya itu.
dari apa ya, dari pengalaman. Karena saya pengalaman ada begini Ki, dulu ada teman saya juga, dia kopinya pakai saringan juga, cuman bukan seperti ini ya, saringannya manual banget gitu. Waktu dulu, zaman dulu banget gitu. Ada apa? Pokoknya ada proses-proses yang macam-macam gitu ya, digiling juga nih. Ada teman-teman yang nyelutuk kelamaan nunggu gitu ya. Iya pasti. Iya, kalau bahasa Banjarnya, bawalah kopi sebelah lakun katanya. Iya, bujur. Iya, karena prosesnya itu panjang banget gitu. Iya. Nah, kadang-kadang kan ada juga nih orang yang datang ya, kan customer kita nih nggak sama ya, nggak sama gitu. Nah, apakah juga kita bisa mensiasati misalnya? Ini kalau nanti orang banyak datang nih dari pertama buka, mungkin Rizky udah menggiling mungkin beberapa yang untuk persiapan orang banyak. Apakah bisa seperti itu atau memang harus pada saat itu juga diseduhnya? Kalau kopi filter kita nggak berani giling duluan Bu, soalnya akan berubah ya. Iya, freshness kalau kita bilangnya freshness kopi atau kesegaran kopi itu ketika digiling dia akan keluar. Nah, jadi semakin makin lama ya makin nggak fresh lagi biji kopinya. Dan juga terbuang sayang ya. Iya sayang kalau nggak laku. Jadi kita ketika orang pesan baru kita timbang, baru kita giling. Jadi kayak, tapi kalau kami di warung sekarang sudah mensiasatinya kayak gini. Jadi sudah ada ukurannya seperti ini gitu ya, diukur-ukur. Jadi kan tinggal tuang, jadi nggak perlu nimbang lagi. Nah sudah ada. Jadi tinggal giling aja lagi, kita ngakalinnya. Untuk ini satu flow. Ini berarti ini untuk 1 gelas? 1 gelas Bu. Oh lumayan banyak ya? Banyak ya Be? Iya. Kalau kita mainnya di, mungkin rahasia ya, tapi memang sudah banyak yang tahu, kita mainnya di 12 gram kopi biasanya. Di 12 gram kopi, habis itu air yang dihasilkan itu sekitar 180 sampai 200 ml. Jadi kalau dihitung itu perbandingannya ukuran airnya ya. Lalu kepanasannya? Kepanasannya biasanya kita main di antara 80-90 derajat gitu ya? 90 derajat sampai 92 derajat, tergantung kopi yang mau dipakai apa. Karena di warung saat ini kita ada 3 jenis kopi. Jadi yang ini Wanoja Honey. Wanoja Honey ini dari Jawa Barat. Di desa Kamojang ya. Prosesornya sama Wanoja Kopi, petaninya itu Pak Bandi namanya. Jadi itulah uniknya kopi. Jadi kita harus tahu sampai akarnya benar nih. Pak Bandi. Kalau kita ingin menghasilkan kopi yang memang benar-benar perfect ya. Perfect gitu ya. Kita harus tahu. Tahu. Betul. Ada 2 dari Wanoja ini, satunya dari Tanah Toraja. Kopinya nih yang ada di kedai saat ini. Untuk kopi filternya Tanah Toraja kita angkat. Lalu selain daripada kopi filter, varian apa lagi yang ada di Brother Kopi? Kita ada varian lain Bu, kayak ada base espresso atau kayak americano kita ada, habis itu ada kopi susu, cafe latte, non kopi kita ada tapi cuman terbatas ya, kita cuma ada 3 non kopi, nggak terlalu banyak. Sama kalau untuk di warung kita cuma ada menu minuman Bu. Oh gitu, oke. Nah itu tadi yang ingin saya tanyakan. Temannya, Kalau yang mana kacang kapian sih? Iya, temannya si kopi ini. Iya, peluang usaha kan. Iya, orang bisnismen harus seperti itu. Iya, harus bisa baca peluang. Iya, harus bisa baca peluang. Rizky, nah ini kan kalau kita tahu ya, kalau orang yang memang nggak tanpa gula, nggak tanpa susu, pasti orang-orang yang memang benar-benar yang candu kopi ya, orangnya tahu banget dengan kopi ya, dan termasuk durasi yang lama nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi dari kacamata Bang Rizky sendiri nih, untuk Gen Z sekarang, generasi yang mapan internet sekarang ini, apakah juga ada yang biasanya kan sukanya pengen nge-mix creamy atau gak gula aren lah segala macam sekarang, apakah ada di zaman sekarang nih? Kalau dari Gen Z ya, kalau di warung kita belum temu sih. Nah belum itu temu. Ya. Jadi kalau untuk di warung biasanya kalau bisa dihitung nih kita ya, yang kisaran angka rata-rata tahun orang yang datang umurnya nih ya di antara 25 tahun ke atas lah. Kalau di bawah itu artinya dasar memang pengopi sejati ya. Yang sudah terpapar lah. Iya. Tapi kayak saya sekarang malah lebih mempersiapkan diri sih sebenarnya dengan banyaknya maraknya kedai-kedai kopi, kemudian kopi-kopi gerobakan itu malah menurut saya ini jadi pintu gerbang nih. Ini pintu gerbang buat, soalnya kan kayak anak-anak muda kita dulu tahunya nih
ngopi itu bapak-bapak. Iya, kakek gitu dulu kan ya. Ulah kan kayak kopi ya. Iya, rokok, wadai untuk iya, sama koran. nah, ya kan itu gitu. dia, Jadi budaya ngopinya itu nih. Yap, betul, Sekarang betul. dengan adanya teman-teman yang mulai buka di gerobakan, habis itu maraknya kedai-kedai kopi. Itu kayak anak-anak muda, anak-anak SMA sekarang saya lihat sudah mulai ngopi, betul. Iya, walaupun mereka karena di usia segitu pasti yang cari yang manis, creamy ya. Ini kayak dingin gitu. Iya, dingin. Ini kayak pintu gerbang nih. Saya cuman nunggu nih kapan dan siapa yang masuk ke jaring saya. Istilahnya kan kayak kita. Terus sejalan waktu kan dia tua juga nanti. Nah, itu maksud saya. Pasti cari kopi yang lebih gali-gali lagi kopinya. Iya. Jadi saya cuman kita nggak ngambil ke pasar situ, tapi kita nunggu nih siapa nih yang masuk ke lorongnya kita, masuk ke segmennya kita nih. Nah, kalau dia masuk, ya udah kita tangkap nih. Kalau memang dia nggak masuk dan keluar dari segmen kita, ya mungkin kalau hitungan kayak rezeki ya rezeki orang. Iya, betul. Ini keuntungan dari mereka makin banyak, makin berjamurnya kedai-kedai kopi gerobakan itu kayak ini nih nunggu momen kata saya, momen di kedai kita bakalan ada nih orang-orang baru yang memang mau cari kopi dengan rasa yang berbeda, dengan variasi yang berbeda. Jadi ya saya thanks lah untuk teman-teman. Dan jadi selama ini yang ada varian yang ada di Brother Kopi ini varian panas semua ya? Ada juga esnya kita Bu. Kita es kopi susu juga masih ada ya. Karena kalau bertahan untuk kopi filter ini untuk kita bilang pasarnya pasar yang sangat kecil lah. Kalau kita mau cari keuntungan yang lebih di kopi filter kayaknya susah. Saya jujur 9 tahun kalau kurang buka ya kita nggak bisa berkembang secepat teman-teman yang lain yang ketika bermain di kopi susuan mix kita nggak bisa bersaing secepat mereka lah karena circle kita yang kecil. Tapi Brother juga ada itu ya. Kita ada buat ya istilahnya nemenin ya. Karena kan yang datang ke tempat kita biasanya teman-teman yang sudah beristri, beranak, punya anak. Jadi kalau yang bapaknya minum kopi filter, istri sama anaknya, kalau kita nggak sediain yang ini, bakalan ngapain dia di situ kan pasti ya. Jadi kita sediain juga non kopi ada buat yang teman-temannya lah. Nah itu tadi kan sudah tahu nih bahwa ketika zaman dulu kala gitu ya secara budaya gitu orang kalau minum kopi itu ada temennya, ada singkong rebus, singkong goreng atau apa gitu, terus ada koran, ada apa. Brother sendiri menyikapi kebiasaan dari bangsa kita ngopi itu dengan apa sehingga mereka betah-betah aja sih nunggu lama tidak bisa dipungkiri. Rizky harus ada temannya. Paling enggak rokok biasanya Nah Brother sendiri nyikapinya seperti apa? Kita memang nggak ada membuat makanan berat atau apa Bu ya, tapi kita cuman terima kayak sama kayak Ibu tadi, kalau ada teman-teman UMKM lain yang mau kasih produk makanan-makanan ringan, kita terbuka mau naruh saat kacang goreng kacang telur, kerupuk gitu ya, asal jangan yang sama varian, misalnya dia bawa es teh manis tabrak nih gitu. Nah yang saat ini kita ada cookies, jadi dari teman UMKM juga dia naruh cookies, jadi itulah yang kalau view-nya juga supaya pas dengan Brother ya. Cari juga yang mana yang jalannya sama gitu ya. Tapi enggak juga sih, terbuka aja kita. Dulu pernah ada yang kasih pernah naro donat, ada beberapa, kemudian ada kerupuk yang bulan-bulan panjang. Kalau kerupuk kan keripik pisang kita pernah. Itu yang pernah. Keripik pisang, kacang-kacangan juga pernah. Jadi kayak terbuka aja lah buat teman-teman, karena kalau dari kita kalau membuat menu sendiri kayaknya masih kita belum mampu lah. Tapi tetap di zonanya auranya Brother gitu ya. Tidak mempengaruhi kepada si Brother gitu ya. Apa yang diproduksi oleh si Brother. Oke. Baik, Ki, kalau dulu kan ibaratnya kan koran bisa dibaca, majalah apa segala gitu ya. Nah, untuk menyikapi zaman sekarang gitu supaya juga di kafe situ ada informasi yang bisa didengar, ada hiburan dan lain sebagainya begitu. Apa yang disediakan di sana? Pengganti koran atau pengganti orang baca, penambah ilmu pengetahuan, atau sekedar sebagai penghilang capek nunggu gitu? Kalau di warung kita cuman ada musik tapi rata-rata karena teman-teman yang circle-nya kecil dan itu aja tiap hari ketemu di situ, jadi kayak musik itu udah nggak terlalu kita dengarkan, malah kita lebih
asiknya itu ngobrol antara sharing. Sharing bisa dari si penyeduh sama customer atau customer. Artinya Rizky mensiasati mengolah ini di depan gitu supaya kelihatan oleh pelanggan. Bener. Kan biasanya begini, ada tempat khusus ya pengolahan di belakang gitu ya yang tidak terlihat oleh pelanggan gitu. Nah, itu tadi bayangan saya seperti itu. Enggak, kita langsung kalau artinya pelanggan bisa menyaksikan sendiri. Iya. Open bar namanya. Iya. Bagaimana proses, bagaimana prosesi, bagaimana ritualnya. Iya, kan? Ya, dan kayaknya mungkin brother ini memang orang-orang kopi gitu ya. Iya. Orang kopi di situ gitu ya. Jadi nggak ada hal lain ngomongin kopi juga di situ. Jadi orang-orang yang kopi sejati emang di brother gitu ya. Nggak ada televisi gitu? Nggak ada kita, Bu. Nggak ada radio gitu? Kita cuman. Saya berharapnya ada radio dari situ. Ya, bukannya tutup pandang FM. Wah, kayaknya bisa nih. Iya. Nanti kasih foto aja di sini ya. Begitu. Biar disetel aja terus gitu kan. Perlahan namun pasti ada suaranya di sana. Iya. Jadi nemani gitu kan ya. Nanti udah nostalgia mati. Iya. Orang guringan. Malah biasanya kan nostalgia yang rame. Iya. Terangkat jadinya. Aduh. Wah, bener banget. Api nih. Orang tua kan. Iya, betul. Itu tadi saya pikirkan. Oke. Karena sesuai dengan kopi nostalgia itu ya. Betul sekali. Kalau kata orang ya, ketika kita minum kopi gitu akan muncul berbagai inspirasi. Orang kadang-kadang juga yang pekerjaan berat-berat ya, ngopi dulu supaya nanti inspirasi kita muncul. Orang yang lagi sakit hati ngopi dulu, ya, biar moodnya agak baikan gitu ya. Orang yang lagi mencari inspirasi juga minum kopi. Ya, jadi kopi ini ibaratnya ya tadi dari satu kopi dia akan memunculkan banyak sekali one for all. Stimulus lah. Iya, dia memunculkan banyak sekali kayak hasil kayak inspirasi dan lain sebagainya begitu ya yang ada di kopi ini. Nah, untuk brother sendiri menjaga, ini kan tadi seperti yang disampaikan oleh Rizky, ini kan banyak menjamur kita rasa nih. Di brother nih. Ngomongin kopi we. Rasa di brother kita nih ya. Iya, rasa brother ya betul. Mungkin nanti bisa. Iya, nanti dapat voucher 10 kali gratis. Ini banyak sekali kan yang menjamur nih, gerobak-gerobak kopi, kemudian juga warung-warung kopi yang lain gitu. Ya. Nah, apa yang menjadi kekuatan bagi brother ya dengan melihat banyaknya menjamurnya usaha-usaha kopi. Nah, sehingga pede aja gitu bahwa kita akan tetap eksis loh, kita akan tetap ini loh, pasti ada ini. Nah, apa yang menjadi kekuatannya? Kalau kekuatan kami kalau di dunia bisnis ya dinamanya diferensiasi, pembeda. Nah, ya alhamdulillahnya. Apakah layout tempat atau tadi sudah ya kan ya ini prosesi ini atau mungkin ada apa yang yakinlah orang akan kesini gitu. Ya. Kalau untuk tempat atau unggulan gitu kita memang belum sampai pada tahap itu. Ya. Maksud saya apakah nanti layout tempat itu misalnya 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali dirubah, ada suasana baru gitu. Kalau itu kita lebih banyak mainnya di menunya Bu, jadi di kopinya. Jadi per bulan, per 1 bulan, misalnya yang ini kita wanoja, kemudian nanti di bulan depan kita bakal ganti lagi. Jadi ada varian baru, misalnya di bulan depan ini rencana kita mau ngambil kopi dari daerah Bali, di desa Kintamani. Iya. Rizky, kita punya kebun kopi untuk lokalan gitu ya, ada kebun kopi kita lokalan. Pernahkah brother sendiri memakai kopi lokalan kita di sini? Kita pernah pakai di Tala Expo tahun 2017. Kita pakai itu Liberica Santolnya Pak Dardi di daerah Pabahanan. Beliau punya kebun kopi itu sekitar 1 hektar lebih. Kita coba garap di sana. Di Ranggang kita juga ada kebun kopi, di Galam kita ada. Di Birah juga ini mulai naik, Tapi mungkin kendalanya karena yang satu ya, kopi ini kan dimulai dari si petani, si tanahnya juga, kemudian jenisnya. Nah, jenis yang ada di tanah laut saat ini kita tuh cuman ada jenis kopi Liberica sama Robusta. Karena kalau yang menjual pada saat ini ya sebenarnya Arabica yang ini. Arabica sendiri sulit untuk tumbuh di daerah kita karena daerah kita agak rendah. Tanahnya ya.
Arabica ini kayak manja lah dia. Jadi dia harus tumbuh di atas 1000 meter di atas pegunungan permukaan gitu level. ya? Iya, pegunungan. Tapi ya begitu rasanya memang berbeda. Ketika kita di sini kita semua coba garap di Santol di tempat Pak Dardi itu Liberica. Liberica ini si buah kopi ini, si cherry kita bilang, cherry kopi ini dia memang besar. Tapi bijinya kecil. Jadi ketika kita beli buahnya beli dalam bentuk buah 1 kilo, kemudian jadi biji dan di roasting itu malah susut bisa sampai 200 sampai 300 gram aja. Jadi 70% tuh hilang. Oh, jadi bisa beli buahnya juga? Bisa, Bu, beli buah. Bukan langsung biji. Iya, nih. Itu bisa, tapi kalau untuk satu daerah sih, kalau kita ambil dari daerah luar mending kita beli yang green bean namanya. Green bean itu belum disangrai. Iya. Jadi biji mentah. Yang sudah dijemur aja. Iya, Oke. Nah, itu kendalanya kita kemarin, kenapa kita nggak bisa lanjut kerja sama dengan beliau. Artinya tidak bisa disiasatin gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bagus beliaunya ya, bukan berarti itu. Tapi memang mungkin kita suhu kita di sini ya, iklim kita di sini yang mungkin nggak mau kita maksa ya dari kacamata bisnis kita pasti rugi. Karena kan kita beli 1 kilo yang dihasilkan cuma 400 gram. Jadi kalau 400 gram dalam roast bean dalam seperti ini. Jadi kalau kita cari 1 kilo kan berarti kita harus cari cherry itu sekitar 5 atau 3 kilo cherry baru dapat 1 kilo ini. Jadi kayak banyak 40-60 ya. Iya, Bu, itu susahnya. Nah, kalau untuk robusta ada di daerah Bati-Bati, di daerah Ujung Baru kalau nggak salah. Iya betul. Iya betul ada. Di situ ada robusta tapi kita lambat ke sana, jadi duluan kota lain yang ngambil. Sudah di lot dah, udah di kontrak mereka. Oke. Ini juga dalam rangka menjaga kualitas ya, kualitas rasa dari si Brother Kopi ini. Oke. Lalu apakah juga ada kiat-kiat lain, misalnya misalnya ada bonus gitu, 10 kali ngopi dapat 1 kali gratis, atau misalnya pesan 5 gelas dapat 1 gratis gitu ya, dalam rangka menjaga ikatan ya dengan customer kita. Benar, kalau di tempat kami kita punya list orang-orang yang memang reguler kita. Jadi pelanggan tetap ya. 10 kali mereka transaksi itu kita kasih free satu menu kemudian kayak gitu. Nah, itu tadi yang saya masukkan. Ya supaya tetap. Nah, begitu. Karena mengikat. Karena namanya juga brother. Kita saudara, Bro. Artinya kalau perlu silahkan bikin sendiri. Ya minum sendiri, bayar sendiri. Kejujuran jadinya. Kan kita kan brother. Nah, seperti itu ya. Berharap Brother Kopi lebih dikenal oleh masyarakat luas ya, se-Kabupaten Tanah Lot. Satu lagi, Ki. Apakah selama membuka Brother Kopi itu ada mungkin pelanggan yang aneh-aneh, pelanggan yang istimewa, atau pelanggan yang memang datang dari jauh atau gimana gitu? Kalau yang aneh-aneh sebenarnya sih ada aja sih, Bu. Pengalaman nih. Iya, pengalaman. Kita pernah kedatangan kayak orang yang nggak ngerti sama sekali tentang kopi, kemudian mencak-mencak kelamaan gitu. Lama banget nih Mas bikinnya kayak gini-gini ya. Kita paling kita jelaskan aja bahwa nih kalau sampean mau lihat prosesnya, ayo di depan meja bar. Biasanya kita suruh ke meja depan, kita kasih informasi sama edukasi lah istilahnya, Pak. Ini Mas, kalau kopi kita memang kayak gini, kita bikinnya ada ada proses pertama, kedua, ketiga kayak gini. Mungkin hasilnya nanti kayak gini, akan berbeda lah dengan ketika kita ngopi dengan yang dulu. Mungkin ketika ada pembeda ini pasti ada penerimaan dan penolakan ya, Bu ya. Jadi kalau yang menerima ya kita alhamdulillah kan. Kalau memang penolakan ya memang kami selalu berpikirnya ketika orang tidak suka dengan kopi kami, ya mungkin itu bukan bukan mangsa lah istilahnya. Bukan di circle kita gitu ya. Iya, bukan yang harus kita makan nih. Kalau kita karnivora nggak mungkin kita makan yang lain kan, pasti kita carinya daging nih. Nah, berarti ini bukan dari makanan kita, bukan dari circle kita atau pasarnya kita lah. Jadi kita mensiasatinya cuma selalu ngasih nggak edukasi juga sih, kayak penjelasan bahwa kita di sini konsepnya manual. Habis itu memang ada proses. Kalau memang mau yang cepet,
kita banyak kedai-kedai kopi lain, Ya. punya teman-teman kita juga ya, relasi-relasi kita juga, saudara-saudara kita juga banyak buka kedai-kedai kopi di sekitaran Tanah Laut, yang mungkin bisa dicoba ke sana. Kita pasti kasih saran, kayak ada yang mau nanya kayak, Mas kalau espresso yang enak di Playhari di mana? Di tempat kita memang masih ada espresso, tapi kita karena alat manual, Ya. kita nggak bisa maksimal. Kita tidak berani begitu mengatakan bahwa kita enak gitu ya. Karena nggak maksimal nih, kita pasti yakin nggak maksimal punya. Luar kita. biasa Anda. Tidak menghalalkan segala cara gitu. Enggak, kita nggak berani maksudnya. Iya betul. Ya, istilahnya Sesuai kapasitas maksudnya. sesuai kapasitas kita aja. Kalau memang kita bisa saranin ke teman-teman yang sudah alatnya yang sudah mendukung lah buat menghasilkan rasa yang memang bisa dicapai dari si espresso contohnya atau yang lain. Kalau di tempat kita ambil yang memang kita mampu ngerjain dan kita mampu menghasilkan dengan apa yang kita punya aja. Jadi nggak terlalu harus ngejar kemana-mana. Karena untuk di kedai sendiri kita merasa cukup puas dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita dapat. Yang penting kedai ini walaupun nggak menghasilkan yang begitu besar, tapi saya merasa kedai ini alhamdulillahnya sudah ada manfaat di dalamnya, sudah bisa. Karena sudah bisa nerima orang gitu ya. Kita buka lapangan pekerjaan, istilahnya. Habis itu kalau ada teman-teman UMKM nih, sekalian saya di sini ya, kalau ada teman-teman lain yang mau naro-naro kayak roti atau apa, kita selalu open, kita selalu terbuka. Asal memang benar-benar kayak bikinan sendiri gitu ya, jangan apa kata orang ya tangan ketiga, tangan keempat, nanti kan sampainya di sini akan lebih mahal lagi gitu kan. Kasihan jualnya lah. Iya, UMKM yang memang bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Jangan UMKM hanya perantara gitu. Nah, ya susah itu nanti Bunggi. Iya. Nutup-nutupinnya susah. Apa yang membuat Anda konsisten? Kan ruang lingkup Anda penikmat kopinya terbatas. Kecil, ya. Dan ya mungkin Anda tidak terlalu memborbardir brand juga untuk di depan atau gimana. Apa yang membuat Anda konsisten? Apakah memang Anda suka saja ataukah memang Anda ada hal lain yang membuat Anda bisa tetap konsisten? Ada motivasi lain begitu. Kalau itu ditanya, jawaban saya pasti karena saya suka. Iya. Karena kalau menurut saya pernah juga kita dibilangin sukain dulu apa yang kita jalani saat ini. Insya Allah kalau kita sudah suka nih jalannya kita aja enjoy aja gitu ya. Nggak bakal ada keluhan capek, pusing. Pasti nggak ada, karena kita suka. Setiap ada proses yang kita malah jadi kayak dulu saya pernah berantem sama istri gara-gara saya kayak buka kedai itu di jam 7 maghrib, saya sudah di warung itu dari jam 3 sore. Jadi istri tuh kayak ngomel-ngomel, ngapain di sana kan belum buka. Jika itu kayak nunggu lah, kayak namanya suka ya jatuh cinta lah istilahnya. Kalau orang sudah suka ya itu. Iya. Insya Allah pasti lama lah. Suka hobi pasti lama jalannya. Oke. Satu lagi Mas Rizky, untuk menjaga higienis. Kan Anda orang perawat ya, tentu orang di kesehatan begitu ya di Brother Kopi. Apa yang menjadi andalan agar orang menjamin bahwa kopi yang kita minum ini memang sehat, higienis lah gitu, tidak tercemar. Apakah memang pelayan atau petugas di sana pakai APD atau bagaimana begitu? Kalau di kami, kalau untuk kayak sarung tangan atau apa, memang nggak ada SOP-nya. Tapi ketika customer datang dan kita mau bikin, pasti saya nyuruh teman-teman itu untuk cuci tangan. Makanya jadi pas di belakang meja seduh, di belakang itu ada sink. Nah, di situ jadi kayak langsung balik cuci tangan biar bisa bikin menu yang baru lagi. Seperti itu ya. Itu sebenarnya. Oke, Bu. Ternyata Ternyata kalau ada kirim salam juga dari Umay ini, Leni Mas. Iya, terima kasih. Tuh, udah mau disampaikan, Me. Rekan-rekan semua. Gitu. Baik, Ki, untuk terakhir nih sekaligus sebagai closing ini terakhir terus ya dari tadi ya. Karena memang kita kalau berbicara soal kopi ini banyak sekali yang harus nanti kita akan brother. Iya, Apa nih yang menjadi tagline atau yang menjadi kata kunci untuk promosi Brother Kopi? Kopi mertua. Itu sih tagline, tapi ada seiring berjalannya waktu kita punya tagline yang baru jadi. Update ya. Kalau sekarang apa nih? Kalau sekarang ini tenang kemudian senang. Iya. Conditional ya. Iya. Tenang kemudian senang di tengah hiruk pikuk. Pergerakan dunia yang sangat cepat, ya kita melambat untuk diri kita. Tenang. Anti stres ya. Supaya
stress release lah dulu. Oke. Kita bisa mulai yang baru lagi. Iya. Oke, baik. Sayang sekali waktu kebersamaan kita ya sudah berada di penghujung, bahkan berada di zona lewat, karena memang seperti saya katakan tadi, dari si kopi, dari satu macam kopi ya kita akan dapat berbicara banyak sekali dari sudut mana kita mau memulainya ya, karena kopi ini banyak sekali mengandung bahan-bahan untuk dibicarakan. Iya. Jadi kopi bukan hanya untuk dinikmati tapi untuk dibicarakan juga sangat asik. Oke, dan kopi ketika dibicarakan menghasilkan hal yang asik. Iya. Baik saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 21 Oktober 2024 bersama dengan Rizky Ananda Sepriandi ya, owner Brother Kopi. Ayo kita nyoba kopi di Brother Kopi, Jalan Ayani Angsau ya. Oke, tepatnya di seberang Rumah Makan Padang Talaga. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih para pendengar yang sudah setia bersama kami. Stay tune di 102,3 RPP Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama.